Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak bunda semuanya? Gimana di rumah? Sehat? Gimana? Kangen gak sama sekolah? Kangen ya? Bunda juga kangen sama kalian. Hari ini bunda akan menjelaskan tentang internet di bab 7. Anak bunda boleh buka buku TIK-nya di bab 7. Di sini Bunda akan menjelaskan tentang internet. Di minggu kemarin itu Bunda sudah menugaskan anak Bunda untuk mencari informasi mengenai hewan mamalia menggunakan internet. Jadi di sini minggu kemarin anak Bunda sudah mempraktekkan nih penggunaan internet menggunakan Google ya biasanya. Nah, di sini Bunda akan menjelaskan tentang internet. Nah, sebenarnya apa sih internet itu? Sebenarnya anak Bunda tuh di sini udah sering loh menggunakan internet. Di sini anak Bunda udah mengenal namanya Facebook, udah ada yang punya akunnya mungkin ya, udah banyak di sini. Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, semua platform media tersebut itu dihubungkan oleh yang namanya jaringan internet. Jadi internet itu merupakan suatu jaringan yang besar yang menghubungkan jaringan-jaringan yang terdapat pada PC, komputer, HP, laptop dari seluruh dunia, kayak gitu. Nah, ketika anak Bunda di sini berinternet tadi, kayak menggunakan platform media tadi, itu anak Bunda terdapat etika atau aturan yang harus diperhatikan. Di buku ini ada halaman 143. Yang pertama yaitu menuliskan etikanya. Yang pertama yaitu menuliskan informasi secara benar. Jadi di sini informasi yang anak Bunda berikan, yang anak Bunda tulis, yang anak Bunda sebutkan di internet, itu baik di Facebook, Instagram, YouTube, itu informasinya alangkah lebih baiknya dicari dulu kebenarannya. Jadi informasi yang anak Bunda berikan itu harus dicari dulu kebenarannya. Apakah informasi yang akan anak Bunda sampaikan tadi informasinya benar atau informasi yang salah? Karena kalau informasi yang anak Bunda sebarkan, anak Bunda bagikan tersebut adalah informasi yang salah, itu dapat menyesatkan orang lain, orang yang membaca, mendengarnya, melihat, kayak gitu. Jadi kasihan. Jadi kita alangkah baiknya sebagai pengguna internet kita menyebarkan informasi yang benar, bukan informasi yang salah atau bahkan informasi hoax kayak gitu. Kemudian yang kedua, di halaman 144 yang kedua, poin yang kedua yaitu tidak perlu membagikan informasi, tidak perlu membagi informasi pribadi secara rinci di sini terutama ya. Jadi di sini ketika anak Bunda membuat akun-akun baru di YouTube, Facebook, membuat akun-akun di platform media, itu biasanya anak Bunda mengisi kolom-kolom informasi pribadi kita, baik nama, tempat tinggal, asal, dan lain-lain. Nah, di sini lebih baik kalau memang kolom-kolom tersebut dapat dikosongkan atau tidak diisi, itu sangat dibolehkan untuk tidak diisi. Tapi jika memang harus diisi, itu kita nggak usah rinci bener ngisinya. Contohnya nih, kayak anak Bunda mengisi alamat. Nah, cukup anak Bunda tuliskan aja alamat kita secara umum, alamat negara kita yaitu Indonesia. Nggak perlu secara rinci, kita tinggal di RT, RW, desa apa, kecamatan, itu nggak usah. Karena kenapa? Karena informasi yang kita bagikan di internet, di platform media tersebut itu dapat diakses oleh orang lain. Dan takutnya informasi tersebut akan disalahgunakan oleh orang lain juga, kayak gitu. Karena memang sudah banyak kasusnya, kayak di Facebook itu, di luar negeri itu sudah banyak sekali terjadi pelaporan atau pengaduan bahwasanya Facebook telah membocorkan informasi pengguna Facebooknya. Jadi informasi pribadi mereka kayak alamat, data pribadi tadi, informasi itu dijual sama mereka untuk kepentingan orang-orang yang nggak bener kayak gitu. Kemudian yang nomor 3 yaitu memperhatikan tata hukum dan etikanya. Jadi di sini kalau anak Bunda di rumah bertetangga itu kan ada etikanya kan, ada sopan santunnya. Di sini juga termasuk dalam dalam berinternet ada etikanya, ada aturannya. Contohnya nih, kayak anak Bunda belajar online
di sini kan udah sering kan belanja online. Nah, kalau belanja online itu alangkah lebih baiknya kalau kita mau belanja itu pakai nama kita sendiri, pakai rekening kita sendiri. Jadi nggak pakai rekening orang lain, nggak pakai nama orang lain kayak gitu. Itu kalau bisa gitu kan. Karena kenapa? Karena memang kalau kayak gitu, kalau takutnya terjadi sebuah kesalahan, terjadinya sebuah salah paham kayak gitu, itu nggak akan ada orang lain yang disalahkan kayak gitu. Jadi di sini kalau yang kelas 3 anak bunda mau belanja online itu lebih baik didampingi oleh orang tua. Orang tua harus tahu kegiatan anak bunda di internet itu ngapain aja gitu. Juga termasuk yang lainnya, contohnya yaitu kita dilarang yang namanya tadi menyebarkan berita bohong atau berita hoax. Kita dilarang menjatuhkan nama baik orang lain atau memfitnah kayak gitu. Itu nggak boleh, itu dilarang kayak gitu. Karena kita sendiri kalau di kehidupan nyata aja kita nggak boleh kayak gitu, berbohong tuh nggak boleh kan, memfitnah orang nggak boleh, apalagi di internet kayak gitu. Kemudian yang nomor 4 yaitu menghadapi perbedaan pendapat secara bijaksana. Nah, di internet itu anak bunda pasti udah sering lihat di berita nih, orang berbalas pendapat komentar jahat yang di komentar-komentar baik di Facebook, YouTube maupun di platform media lainnya. Itu biasanya orang-orang tuh udah sembarangan, udah apa namanya, ngasih pendapat itu udah ngasal kayak gitu kan. Itu nggak boleh. Jadi kita tuh kalau ingin berpendapat ya silakan berpendapat, tapi menggunakan etika yang baik dan benar, menggunakan bahasa yang sopan santun kayak gitu. Nggak boleh menggunakan bahasa yang kasar kayak itu, jangan kayak gitu kan. Di sini juga sama aja kayak kita ketemu sama orang lain kayak itu. Terus juga kita juga harus menghargai nih pendapat orang lain. Kita nggak boleh terus ngotot sama pendapat kita, nggak. Kita harus menghargai, setiap orang berhak mempunyai pendapat masing-masing gitu, baik di internet gitu. Kemudian yang nomor 5 yaitu menghargai karya orang lain. Nah, di sini anak bunda mungkin kalau udah ada yang jadi YouTuber, udah ada yang jadi bloggers gitu, yang suka ngupload video di IG. Nah, ini sering nih, harus diperhatikan nih terutama ya. Ini contohnya kayak YouTuber tadi yang bunda bilang. Anak bunda di sini jadi YouTuber, anak bunda ngupload sebuah video. Di videonya itu anak bunda ada suara musiknya, suara musik, suara lagunya. Nah, ketika anak bunda mengupload sebuah video yang ada musiknya gitu, itu anak bunda harus mencantumkan nih nama pengarang, ini lagunya lagu siapa, siapa yang nyanyi, siapa pengarangnya. Itu kalau bisa itu dicantumkan, ditulis gitu. Karena kenapa? Karena ini merupakan salah satu bentuk apresiasi kita dalam menghargai karya orang lain gitu. Jadi kalau karya orang kayak lagu, musik, video atau apapun itu, kalau memang sebelumnya sudah ada orang yang punya, udah ada hak ciptanya, itu kita lampirkan. Siapa yang punya, siapa yang nyanyi, siapa yang gambar, siapa yang ini kita cantumkan di video ataupun foto kita gitu. Jadi nggak boleh asal-ngasal gitu. Karena memang kalau kita nggak kayak gitu, nggak nyebuti, nanti takutnya karena memang sudah ada undang-undang yang mengharuskan kita untuk namanya mencantumkan itu tadi, hak hak mereka. Jadi itu udah ada undang-undangnya, takutnya kita melanggar kayak itu. Kemudian yang nomor 6 yaitu berkomunikasi secara baik. Nah, di sini anak muda tadi Bunda udah bilang kan, di sini kalau dalam berinternet kita harus berkomunikasi secara baik, baik lisan. Kan di internet kita kebanyakan ada yang upload video, lisan, tertulis juga, ngetik gitu kan. Nah, itu anak bunda harus menggunakan bahasa yang baik, sopan, santun gitu. Di rumah aja, di sekolah kita belajar sopan santun sama orang tua, sama bunda. Nah, di internet juga iya, kita harus menggunakan bahasa yang sopan santun kayak gitu. Jadi nggak asal ngomong, nggak mentak-mentak, nggak menggunakan bahasa yang kasar kayak gitu. Jadi harus bijak dalam penggunaan internet gitu. Untuk anak bunda sekarang masih kelas 3, jadi silakan menggunakan internet dengan bijak, sebijak-bijaknya gitu. Jangan mengupload video asal kayak gitu, jangan. Anak bunda di sini sudah banyak yang mengakses internet, silakan mengakses, tapi harus ingat semua kegiatan anak bunda di internet itu harus tetap diawasi dengan awasan orang tua kayak gitu. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu, anak bunda masih kelas 3, masih sangat-sangat kecil, masih belajar, butuh banyak belajar.
Jadi orang tua harus tahu kegiatan anak bunda di internet itu ngapain aja gitu ya. Kemudian kemarin kan di minggu kemarin bunda udah ngasih tugas nih untuk mencari informasi tentang hewan mamalia di internet. Nah itu kan anak bunda menggunakan namanya web search, Google, YouTube, Chrome, nah itu ya, itu merupakan salah satu contoh web browser. Nah itu anak bunda kemarin udah gunainnya, udah tahu pasti cara bukanya, baik menggunakan handphone, baik menggunakan laptop, itu kayaknya sama aja, ataupun di PC lainnya itu sama penggunaannya, tinggal ketik aja, kita buka ikonnya, tinggal kemudian kita tulis, kita ketik, atau kita bisa ngomong kan kalau sekarang kita kayak gitu. Untuk hari ini itu aja materi dari bunda. Di sini bunda ngasih tugasnya. Tadi kan kita udah belajar nih tentang cara beretika di internet. Nah sekarang bunda mau nanya nih, sebenarnya manfaat yang anak bunda rasakan, manfaat yang bener-bener anak bunda rasakan sekarang nih ya dari internet itu apa sih gitu. Manfaatnya apa yang benar-benar anak bunda rasakan sekarang, manfaatnya apa sih gitu, terutama kan sekarang kita lagi daring ya, lagi belajar dari rumah gitu karena adanya pandemi ini. Apa sih sebenarnya manfaat dari internet itu yang benar-benar anak bunda sekarang itu rasakan gitu. Nah jawabannya itu silakan di VN, di voice note menggunakan WhatsApp, nanti dikirim sama orang tua ke WhatsApp bunda. Oke, paham? Jadi nanti jawabannya silakan di voice note kirim ke WhatsApp bunda, itu aja. Oke, pembelajaran hari ini bunda akhiri. Semoga pandemi ini segera berakhir. Stay at home, stay healthy, pokoknya tetap berdoa, tetap jaga kesehatan semuanya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.